Oke, baik semuanya selamat malam. Akhirnya berjumpa lagi bersama saya. Kita ketemu lagi nih di acara seminar kesehatan Dr. Winda. Jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, tema kita adalah hari ini membahas mengenai manfaat dari kehebatan dari flavanol ya. Nah, nanti Dr. Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Pastikan nanti kolom chatnya dikirimnya juga terbaca oleh semuanya, jadi biar bisa didengarkan oleh peserta yang lain. Dan kolom chat akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Mungkin boleh kita sapa dulu Dokter Winda. Halo. Halo, Oke, baik. halo Oke. dok, halo. Halo dok, ada Halo. Bu Dea di sini, ada Pak Hendra, Halo, ada yang menyalakan kameranya juga tadi ada Bu Irma ya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya, Dok ya. Let's go. Oke, materinya Food of Gods. Baik, silakan dokter. Thank you Diana. Semangat pagi, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Pada nonton bola nggak? Aduh, ini jamnya pas timingnya pas Nonton banget dong. lagi. Nonton bola semua. Ini jangan-jangan kanan kiri ya, TV lagi nonton Korsel lawan Uruguay sambil handphone nyalain buat ini ya, Zoom ya. Kuping Betul, dengerin betul. Zoom, mata tapi lihat ini ke TV ya. Betul. Ya nggak apa-apa, enak banget ya, masih bisa sambil dulu. Saya nggak bisa, saya harus fokus pada Zoom nih, tapi nggak apa-apa. Masih bisa nanti nonton di babak kedua. Oke, nah sambil menonton Korsel lawan Uruguay sambil juga ya dengar-dengar suara merdu saya lagi menceritakan lagi tentang flavanol. What is flavanol? Nih biar masuk nih, makin masuk ke otaknya ya, makin dalam dan makin dalam. Yuk kita mulai. Slide. Oke, nah kalau ngomongin soal sehat ya, apalagi nih kayak apa namanya yang lagi main sekarang, contohnya Korea Selatan gitu kan, itu kan sehat-sehat banget mereka ya. Itu teman-teman kalau yang hobi banget sama Korea, itu pasti familiar banget dengan makan apa namanya tuh yang barbecue-nya itu kan. Nah itu mereka tuh selalu ada sayurannya. Ciri khasnya adalah selalu ada side dish-nya yang berisi segala macam sayuran-sayuran. Karena apa? Mereka menyadari ya kalau sayur-sayuran itu bagus untuk kesehatan tubuh. Jadi nggak cuma makan daging aja, tapi harus selalu ada side dish-nya sayuran-sayuran. Buah-buahnya juga di sana bagus-bagus banget. Karena memang mereka sudah sangat sadar sekali ya, sangat sadar sekali akan tingkat kesehatan yang bisa diberikan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan itu memang sudah di mana-mana ya, di mana-mana itu sudah diakui karena memang sudah banyak sekali hasil-hasil penelitian yang memang mendukung hal tersebut. Di Indonesia aja nih kita nih padahal sayuran banyak, buah-buahan banyak, tapi kitanya yang masih males makannya. Akibatnya apa? Kita jadi lebih mudah kena penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit yang biasa kita bilang tuh istilahnya tuh penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit tua ya, seperti penyakit kardiovaskular, penyakit kanker, dan juga penyakit-penyakit neurodegeneratif lainnya. Nah, ternyata teman-teman, dalam buah dan sayur, itu tuh bagus, yang bagus untuk kesehatan kita, itu sebagian ada namanya adalah flavonoid. Nah, flavonoid ini ternyata ditemukan memberikan efek yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita dalam jangka panjang. Slide. Apa itu flavonoid? Jadi flavonoid itu atau flavanol ya, itu suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya itu kita temukan utamanya adalah di dalam buah dan sayur. Tapi sebenarnya nggak cuma dalam buah dan sayur aja, tapi ada juga di dalam teh, red wine, dan juga coklat ternyata. Dan yang paling unik adalah ternyata kalau pada coklat itu kadarnya malah yang paling tinggi dibandingkan buah, sayur, teh, dan maupun red wine ya. Itu bisa lebih dari 10% kandungan dari kokoa itu adalah flavonoid. Jadi cukup tinggi ya kalau umpamanya kita ibaratnya nih kalau kita lagi mau kita membutuhkan flavonoid,
bubuk kokoa bisa menjadi salah satu pilihan yang paling efektif gitu ya untuk memberikan asupan flavonoid untuk kita sehari-hari. Slide. Nah, tentunya sebenarnya mudah mencari coklat, ya kan? Apalagi coklat itu sudah menjadi makanan yang terkenal ya ratusan tahun, dari ribuan tahun, bahkan sebenarnya nggak cuma ratusan tahun, ya ribuan tahun tuh udah terkenal coklat itu. Itu adalah makanan yang enak. Selalu image-nya adalah sesuatu yang enak, menyenangkan gitu kan. Tapi orang taunya cuma sekedar enaknya aja. Baru belakangan ini diketahui kalau ternyata coklat itu juga bisa menyehatkan karena dia merupakan sumber flavonoid, prosianidin, katekin, dan juga epikatekin yang tertinggi. Slide. Slide lagi. Nah, kalau di Indonesia, itu kita kalau bilangnya makan coklat, itu tuh memang enak gitu kan. Coklat tuh wih, enak banget. Tapi kita kebanyakan takut untuk mengkonsumsi coklat banyak-banyak apalagi gitu ya. Karena apa? Karena kita takut nanti jadi sakit gigi, nanti malah jadi gemuk, terus juga bukannya malah banyak macam-macam penyakit. Jadinya kalau umpamanya nanti malah diabetes lagi kalau kebanyakan makan coklat gitu kan. Kita malah kebanyakan ketakutan kalau umpamanya konsumsi coklat berlebihan. Nah, padahal kalau di luar negeri ya, makanya ini kalau umpamanya yang teman-teman yang suka jalan-jalan ke luar negeri atau kita punya kenalan yang habis dari luar negeri selalu pasti bawa oleh-oleh itu coklat. Pasti ada coklatnya. Mau yang dari Amerika kayak mau yang dari Eropa kayak pasti ada oleh-oleh coklatnya. Karena kenapa? Karena memang di sana orang-orang di sana mengkonsumsi coklat itu udah kayak kita di sini tuh minum teh atau minum kopi gitu loh. Jadi itu sesuatu yang biasa banget gitu. Udah sehari-hari tuh bisa minum bisa sampai segelas, 2 gelas, 3 gelas banyak gitu ya. Kalau kayak di Amerika aja itu per orangnya per tahun bisa konsumsi sampai 5 kilograman coklat. Kalau di Eropa lebih banyak lagi ya. Mereka bisa sampai lebih dari 10 kilo per tahun per orangnya. Slide. Nah, di sini teman-teman, memang kalau kita yang paling penting di sini adalah memang kita berbicara tentang flavanol itu sendiri. Ya, kalau kita ngomongin flavanol, yaitu dia tadi sebenarnya banyak kok sumbernya. Teman-teman kalau mau mengkonsumsi flavanol, sebenarnya nggak harus dari coklat doang. Ada banyak sumber-sumber lain yang bisa menjadi alternatif untuk teman-teman mendapatkan suplai flavanol. Cuman memang flavanol dari coklat adalah selain tadi dia yang paling tinggi di antara sumber-sumber yang lain, tapi dia juga punya keunikan gitu ya. Flavanol pada coklat itu dia itu punya namanya molekul katekin dan epikatekin ya, itu dia molekulnya panjang. Sehingga punya tangan yang banyak dan akibatnya itu akan membuat dia itu bisa mengikat radikal bebas itu jadi lebih banyak. Jadi sifat antioksidannya itu lebih efektif. Selain jumlahnya banyak, efektivitasnya juga lebih tinggi. Jadi memang ini akan membuat teman-teman kalau mengkonsumsi flavanol yang dari kokoa itu akan jauh lebih efektif dan jadi butuhnya hanya sedikit saja jumlahnya untuk mendapatkan kadar flavanol yang tinggi dibandingkan dari sumber-sumber yang lain. Slide. Nah, cuman memang ini agak tricky sedikit juga ya. Karena kan tadi kan yang penting adalah flavanolnya, kembali kepada flavanol itu sendiri gitu. Yang kita butuhkan adalah flavanolnya sebenarnya, bukan semata-mata coklatnya, tapi flavanol itu sendiri. Nah, flavanol dari coklat itu memang agak tricky. Jadi kalau umpamanya yang biasanya kita konsumsinya coklat yang biasa, itu dia justru flavanolnya udah nyaris habis atau nyaris hilang. Karena itu dari proses mulai dari biji kakao sampai akhirnya menjadi bubuk kokoa, itu malah bisa menghancurkan prosesnya yaitu fermentasi dan juga sangrainya ya. Nah, itu justru malah bisa mengurangi kadar flavonoidnya sampai 60% hilang. Gitu ya. Akhirnya sudah menurun. Jadi yang kita konsumsi pun jadi semakin berkurang. Slide. Belum lagi nih, biasanya kan kita konsumsi juga bukan dalam bentuk bubuk kokoa, tapi sudah dalam bentuk coklat batang gitu ya.
Nah, ini pun nanti akan kembali lagi untuk kalau dalam bentuk coklat batang, dia udah nggak 100% lagi untuk bubuk kokoanya. Kadarnya bisa berbeda-beda tergantung dari jenis coklatnya. Kalau umpamanya kita mau yang dark coklat, itu biasanya sekitar 30-80% kadar kokoanya. Kalau untuk yang milk coklat itu lebih kecil lagi, 7-35%, tapi itu biasanya paling enak ya. Nah, kalau yang white coklat itu malah nggak ada sama sekali kokoanya. Sehingga ini akan membuat akhirnya yang kita konsumsi flavanolnya jadi sangat kecil sekali, bahkan bisa sampai sudah tidak ada kadar flavanolnya sama sekali. Padahal yang kita butuhkan justru flavanolnya kan? Slide. Nah, flavanol ini kenapa dia begitu bagus, teman-teman? Karena memang banyak sekali penelitian-penelitian yang memang melihat manfaat dari flavanol ini, ya. Bahkan termasuk juga membandingkan ya sumber-sumber flavanol di mana di sini dilakukan penelitian pada makanan dan minuman di dalam dietnya orang Amerika yang diketahui mengandung flavanol. Nah, di sini pada perbandingan dari sumber-sumber ini ternyata kokoa itu masih tetap yang paling tinggi gitu ya. Kalau dibandingkan sama tomat, dia kadarnya itu lebih tinggi 20 kali lipat. Dibandingkan dengan bawang putih itu 2 kali lipat lebih tinggi, dan juga dari anggur itu masih 3 kali lebih tinggi. Jadi memang di antara bahan-bahan ini juga memang tetap masih kokoa yang bisa memberikan jumlah flavanol yang lebih tinggi dibandingkan dari sumber-sumber lainnya. Slide. Ini kalau untuk perbandingannya ya, kalau teman-teman bisa lihat di tabelnya, itu dia ada beberapa sumber-sumber dari makanan sehari-hari, makanan kita sehari-hari yang punya kandungan flavanol, ternyata dengan jumlah yang sama, kadar flavanolnya tetap yang paling tinggi adalah dari kokoa. Slide. Nah, tentunya tidak hanya itu saja ya, banyak sekali tentunya penelitian-penelitian yang berhubungan dengan flavanol ini. Salah satunya juga ada juga nih penelitian melakukan intervensi dari makanan ya yang diberikan kepada baik manusia maupun hewan. Itu mereka diberikan makanan dan minuman yang kaya akan flavanol. Ternyata pada akhir hasil penelitiannya, flavanol tersebut memberikan efek kardioprotektif untuk fungsi vaskular dan juga reaktivitas trombositnya. Jadi mereka itu punya dinding pembuluh darah, fungsinya itu semakin membaik, reduksi trombositnya juga semakin membaik, dan juga sistem di dalam tubuhnya juga semakin baik, terutama dalam tekanan darah, insulin maupun kadar kolesterolnya. Slide. Nah, tentunya juga selain itu juga karena memang flavanol ini merupakan bagian dari polifenol, utamanya dia itu punya manfaat yaitu sebagai antioksidan. Kalau kita ngomongin antioksidan, kembali lagi yang selalu saya katakan ya, manfaat kerja utama dari antioksidan adalah balancing dan protecting. Balancing yaitu dia menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan yang lebih ditekan supaya jadi kembali bisa lebih normal, dan yang kurang di-boost, distimulasi supaya bisa lebih meningkat. Dan juga protecting ya, melindungi dari mana? Melindungi dari faktor-faktor luar yang sifatnya merusak. Seperti apa? Bakteri, virus, radikal bebas, dan juga macam-macam lainnya. Nah, termasuk sebagai salah satu contohnya juga adalah dalam hal kolesterol nih yang paling familiar di dalam pembuluh darah kita ya, yaitu kolesterol jahat biasa kita bilang, yaitu kolesterol LDL. Kolesterol LDL itu kan basically sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita, ya kan? Dibutuhkan oleh tubuh kita untuk pembentukan hormon. Cuman sering sekali kolesterol LDL ini kelebihan, kebanyakan. Nah, akibatnya apa? Karena dia kebanyakan, yang jagainnya kurang, yaitu kolesterol HDL, sehingga yang nggak dijagain nih kolesterol jahatnya, itu jadi lebih rentan untuk teroksidasi oleh radikal bebas. Dan kalau dia sudah teroksidasi oleh radikal bebas, dia jadi makin jahat gitu ya, jadi makin jahat, dan jadinya tuh selalu suka nempel dan merusak di semua yang dia tempelin. Paling sering adalah pada dinding pembuluh darah ya. Dia bisa menempel pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak di sana. Akibatnya kita punya pembuluh darah jadi menyempit. Nah, disinilah termasuk salah satu peran antioksidan dari flavanol. Ya, dia bisa berperan dalam memproteksi
sel-sel dinding-dinding pembuluh darah supaya jangan ditempeli oleh si kolesterol tersebut gitu ya, kolesterol tersebut, dan juga mengikat radikal-radikal bebas supaya radikal-radikal bebas itu tidak mengoksidasi si kolesterol jahat, supaya si kolesterol jahat ini tidak makin jahat dan menempel pada dinding-dinding pembuluh darah. Ini nih yang biasanya nih diakalin kalau umpamanya nih, kalau di bule-bule itu biasanya ya, mereka makan steak minumnya itu wine gitu kan. Nah, kita tahu tadi anggur juga termasuk salah satu sumber dari flavanol gitu. Nah, sehingga pada red wine mereka itu tujuannya adalah sebenarnya tidak hanya sekedar supaya taste-nya enak, tapi supaya bisa mengikat radikal-radikal bebas dari yang sudah ada di dalam tubuh supaya tidak merusak atau tidak mengoksidasi kolesterol LDL yang didapatkan dari stik yang mereka makan. Supaya jangan sampai nih, udah makan enak, malah habis itu kena stroke deh. Kan gak enak ya? Dan itu aja, red wine itu ternyata bisa menghambat sebanyak 37-65% oksidasi LDL. Tapi ternyata teman-teman, kokoa karena memang dia ada antioksidan yang lebih tinggi dan juga lebih kuat, dia bisa menghambat oksidasi LDL bisa sampai 75%. Jadi enak nih buat teman-teman yang demen makan daging, ya jangan lupa minum kokoanya supaya kolesterolnya bisa tetap terjaga. Slide. Nah, tentunya epikatikin juga manfaatnya nggak cuma itu aja ya, ada manfaat-manfaat lain yang berhubungan dengan kesehatan. Bagus untuk menstabilkan tekanan darah, memperbaiki kita punya pembuluh darah, fungsi pembuluh darah ya. Terus juga bisa menekan reaktivitas pada trombosit, terus juga bisa semakin meningkatkan sensitivitas terhadap insulin dan juga punya manfaat sebagai anti-inflamasi atau anti radang. Slide. Slide lagi. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. L-arginine ini dia basically sebenarnya adalah asam amino esensial ya, yang dibutuhkan tubuh kita biasanya untuk membentuk protein, terus nanti digunakan untuk membentuk sel-sel baru. Nah, ini basically kita bisa dapatkan pada makanan kita sehari-hari ya, dari daging-dagingan, kacang-kacangan, biji-bijian, susu, bisa ya, macam-macam bisa. Slide. Arginine ini juga punya keunikan. Jadi teman-teman, kita sering banget ya, tidak menyadari kalau kita ini punya pembuluh darah ternyata sudah mulai jelek. Nah, kenapa kita nggak ngerasain? Karena kita punya pembuluh darah kan panjang banget ya, panjang banget. Jadi sehingga kalau terjadi penyempitan-penyempitan di beberapa area aja, itu nggak langsung memberikan efek gitu sama kita, gitu ya. Nggak langsung memberikan efek yang berat, tidak menjadi fatal. Akibatnya kita sering banget mengabaikan dan kita nggak sadar kalau ternyata kita punya pembuluh darah itu udah keburu jelek. Nah, kalau kondisi seperti ini, itu arginine itu bisa berubah menjadi nitric oxide, di mana nitric oxide ini kan seharusnya diproduksi oleh sel endotelium pada pembuluh darah kita. Gunanya untuk membuat kita punya pembuluh darah jadi elastis. Nah, cuman sayangnya tadi itu dia, karena kita tidak sadar kita punya pembuluh darah itu udah mulai pada rusak. Nah, sehingga si sel-sel endotelium pada pembuluh darah jadi tidak sanggup untuk memproduksi nitric oxide yang cukup. Akibatnya kita punya pembuluh darah jadi nggak elastis. Nah, kalau kondisinya seperti ini, arginine bisa menggantikan sementara. Arginine akan berubah menjadi nitric oxide supaya kita bisa tetap terjaga pembuluh darahnya tetap elastis. Selain itu juga, arginine juga punya manfaat lain juga ya. Dia punya peran dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan buat anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, ini dia produk sayang kita ya. Cocoa Flavanol Original, Sweet Cocoa Flavanol with L-arginine, dan juga Flavanol Man. Nah, tadi saya udah banyak banget cerita nih tentang Flavanol Original dan Sweet, dan juga Flavanol DTM with L-arginine. Sekarang kita tambahin lagi tentang Flavanol Man-nya ya. Slide. Nah, di dalam flavanol man ini juga tentunya pasti ya ada kokoanya juga dong. Nah,
Keunikannya memang dari flavanol kita ini adalah karena flavanol kita dari kokoa dan itu diambilnya itu bukan ekstrak flavanolnya teman-teman, tapi keseluruhan ya, keseluruhan nutrisi dari si kokoa itu sendiri. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan manfaatnya sebagai dari flavanol aja, tapi kita mendapatkan nutrisi, keseluruhan nutrisi dari si kokoa itu sendiri. Kita tahu banget tadi kan, coklat itu dia itu image-nya adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa begitu? Karena coklat dalam kokoa itu ada kandungan senyawa triptofan yang terkenal mampu merangsang otak kita untuk melepaskan lebih banyak lagi hormon happy, yaitu hormon endorfin dan juga serotonin, di mana tentunya ya untuk vitalitas terutama bagi pria ya perlu mood dong, ya kan? Nah, ini jadi sering banget memang digunakan sebagai antidepresan alami ya. Jadi bisa menjadi stimulan dan juga dalam meningkatkan dan memperbaiki aktivitas terutama dalam berhubungan dengan pasangan. Tidak hanya ada kokoanya, tentunya ada juga bahan-bahan lain, yaitu kita tambahkan juga L-arginine di sini karena tadi ya sering banget kita nggak tahu kan kalau kita punya pembuluh darah itu ternyata sudah mulai rusak. Sedangkan untuk vitalitas pria itu sangat bergantung sekali juga dengan sirkulasi darah. Nah, tentunya makanya kita tambahkan L-arginine ini supaya bisa membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah dan juga tidak hanya itu juga, tapi juga bisa digunakan sebagai untuk meningkatkan volume jumlah dari semen dan juga spermanya. Jadi tidak hanya sekedar supaya jos aja, tapi memang berkualitas ya. Jadi subur dan juga berstamina. Slide. Lalu kita menambahkan lagi nih ya, ginseng dan guarana. Ini adaptasi dari herbal Indonesia dan juga herbalnya Brazil. Keduanya terkenal untuk meningkatkan vitalitas pada pria karena memang perannya bisa meningkatkan kadar testosteron pada pria yang nanti bisa menghasilkan libido yang bisa semakin meningkat. Slide. Nah, ini tadi ya, kenapa coklat itu walaupun dia memiliki flavanol yang tinggi, tapi karena prosesnya, sehingga yang biasanya endingnya kita konsumsi, itu justru flavanolnya udah dikit banget, atau bahkan malah udah nggak ada. Nah, coklat kita, ya kokoa kita, kokoa flavanol FHI, itu berbeda dibandingkan kokoa di lapangan. Karena produsen kita itu Barry Callebaut telah menggunakan metode ekstraksi yang sudah mereka patenkan, di mana metode tersebut itu terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami, sehingga yang bisa kita konsumsi itu bisa tetap kadar flavanolnya tinggi. Slide. Lalu tentunya sudah ada banyak banget ya studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan bahkan studi klinisnya. Yang pertama itu untuk kulit ya. Kulit itu jadi bisa bagus untuk anti aging ternyata ya. Ternyata koko itu bagus banget untuk anti aging, jadi bisa bagus untuk memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis-garis halus dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Lalu tentunya ada juga yang studi klinis yang sudah dipatenkan juga untuk prostat pada pria nih. Memang pada dasarnya pembesaran prostat pada pria itu ya memang wajar ya, sama seperti halnya menopause pada wanita. Memang pasti akan mengalami. Tapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai pembesarannya terlalu cepat sampai akhirnya terlalu cepat mengganggu kualitas hidup atau bahkan bisa lebih parah, bisa beresiko untuk bermutasi menjadi sel kanker. Nah, dari hasil studi klinis ini, ternyata kokoa flavanol itu bisa bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk juga menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Selain itu juga ternyata ada juga studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan juga, yaitu ternyata kokoa flavanol bisa juga loh untuk menurunkan berat badan. Caranya gimana? Ya, caranya ternyata adalah dengan meningkatkan metabolisme lemak kita. Jadi lemak kita itu tidak cenderung disimpan saja di dalam tubuh, tapi lebih dibakar gitu ya. Jadi ini sangat bagus banget buat teman-teman yang pengen menurunkan berat badan atau minimal sekedar menjaga berat badan tetap stabil gitu ya. Jadi supaya bisa tetap makan enak ya, tapi tetap jangan berlebihan banget juga makannya ya.
Makan enak, tetap secukupnya, diet juga jadi terasa lebih mudah, tapi berasa penurunannya. Ya, slide. Lalu tentunya juga sudah ada juga ya penelitiannya bahwa ternyata cocoa propanol secara klinis terbukti memiliki efek antivirus di mana bisa menghambat perkembangan sel COVID ya. Jadi bukan teman-teman jadi tidak akan terkena ya tertular virus COVID, bukan. Tapi walaupun teman-teman tertular virus COVID, tapi perkembangan dari si virus tersebut jadi terhambat perkembangannya dengan cocoa flavanol. Jadi makanya dengan begitu jumlahnya di dalam tubuh bisa lebih rendah sehingga membuat gejala yang kita alami pun jadi lebih ringan atau bahkan sampai OTG ya. Slide. Lalu tentunya ada juga studi klinis yang memang utamanya melihat fungsi dari cocoa flavanol terhadap fungsi endotelium. Ya, jadi ternyata kalau kita nih mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu kita bisa meningkatkan nih fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Nah, jadi kan nih buat kita-kita yang bahkan mungkin nggak tahu ya, aduh ini pembuluh darah saya masih bagus atau udah jelek ya, atau udah ada yang jelek-jeleknya ya. Nah, kita ternyata dengan mengkonsumsi flavanol 4 minggu, itu sudah mulai terjadi perbaikan-perbaikan pada fungsi endotelium kita, sehingga nitric oxide kita pun jadi lebih cukup dan peredaran darah kita bisa lebih lancar. Slide. Dan tentunya ini sudah terbukti teman-teman ya dengan adanya scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority. Kita sudah bisa mengklaim loh manfaat produk kita ini di mana ini sangat jarang sekali ya produk-produk non obat bisa mengklaim manfaatnya. Nah, salah satunya adalah kita, yaitu cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini memberikan kontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Nah, jadi secara keseluruhan bisa kita simpulkan, cocoa flavanol ini tentunya dia punya manfaat, dapat membantu untuk menstabilkan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik, membantu mengurangi resistensi terhadap insulin, membantu menurunkan kadar kolesterol, sehingga kita punya fungsi kardiovaskular bisa lebih baik lagi, dan juga antioksidannya membantu untuk mengurangi resiko kanker, dan bonusnya kita bisa mendapatkan kesehatan kulit juga. Slide. Dan untuk tambahan untuk mennya, itu juga kita dapat bonus-bonus manfaat juga ya. Bisa membantu meningkatkan suasana hati, sirkulasi darah juga bisa lebih baik, sehingga dapat mencegah resiko penyakit kardiovaskular, dan juga bisa membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pada pria terutama ya, sehingga performance-nya bisa lebih baik, juga membantu mencegah penyakit-penyakit yang punya hubungan terhadap ketidakseimbangan hormon. Bonusnya juga karena dia adalah antioksidan yang tinggi juga, bisa membantu mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker, dan juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Nah, untuk konsumsinya, teman-teman pada dasarnya itu bisa mengkonsumsi sebenarnya cukup 3-5 gram sehari untuk yang original maupun sweet, itu sebenarnya basically sudah cukup. Tapi nanti harus disesuaikan lagi ya dengan kebutuhan tubuh masing-masing, karena beda tubuh, beda masalah, beda kebutuhannya. Nah, kalau yang mau minum konsumsi DTM juga boleh. Nah, biasanya kalau untuk DTM, teman-teman bisa mengkonsumsinya 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan maintenance 1 saset per hari. Nah, nanti kalau umpamanya mungkin lagi capek, atau mungkin lagi kurang enak badan, atau lagi banyak aktivitas gitu ya, atau ini lagi nonton bola, lagi sering begadang, boleh ditingkatkan dulu dosisnya supaya tubuh bisa lebih terjaga, lebih fit gitu ya, jadi nggak gampang sakit. Oke. Oh ya, buat tambahan, kalau mau tambahin lagi buat vitalitas buat yang para pria, mau nambahin flavanomen juga boleh. Tambahkan flavanomennya cukup 2 hari sekali aja. Ya, nggak perlu tiap hari, cukup 2 hari sekali, ditambahkan di dalam konsumsi original, sweet, maupun DTM-nya. Jadi yuk kita mari sama-sama jaga kesehatan kardiovaskular kita, supaya kita bisa hidup dengan lebih bahagia. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Wow, itu dia ya, Bapak Ibu, manfaat dari flavanol ya. Ada
banyak sekali ya, ada untuk kesehatan kulit, kesehatan untuk pembuluh darah, kemudian untuk prostat dan lain-lainnya. Baik, saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara yang akan dijalankan oleh FAI dalam waktu dekat. Nah, ini ada nomor FAI Medical Consultant. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan nih dengan Dokter Winda, bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp-nya di 0878 1706 6067. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram di @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Kenapa? Karena dengan mengikuti semua sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru mengenai acara dan juga promo. Nah, seperti kita membuat lomba video kreatif nih. Ayo Bapak Ibu membuatlah video kesayangan Bapak Ibu dengan Cocoa Flavanol favorit Bapak Ibu ya, karena akan ada hadiah senilai 33 juta rupiah. Untuk juara satu Bapak Ibu bisa mendapatkan 6 juta register wallet ditambah satu paket platinum. Wow, keren banget ya. Kemudian juara 2 4 juta register wallet dan juga satu paket gold. Juara tiganya 3 juta register wallet dan juga satu paket silver. Nah, untuk hadiahnya akan kami pilih berdasarkan video terbaik ya, yang paling unik, yang paling baik ya, tentunya yang paling bagus ya. Oke, baik. Selanjutnya ada promo acara jalan-jalan ke Bali nih ya. 4 hari 3 malam dengan mengumpulkan 180 poin trip. Periodenya sudah kami jalankan dari tanggal 1 September sampai dengan 30 November. Jadi masih ada waktu kurang lebih 6 hari lagi ya untuk bisa mendapatkan jalan-jalan gratis ke Bali. Kemudian ada annual rank promo 2022 untuk Star dan Warrior akan mendapatkan double reward dan juga elite akan jalan-jalan ke USA gratis selama 10 hari. Nah, kemudian kita juga ada promo nih. Nah, Bapak Ibu yang melakukan pembelanjaan 100 CV berlaku kelipatan, itu akan mendapatkan satu box Cocoa Flavanol original untuk sponsor dan satu box Cocoa Flavanol original untuk new member. Keren banget ya, dan ini berlaku sampai nanti tanggal 30 November. Jadi bisa langsung segera ajak rekan-rekannya untuk bergabung menjadi bagian FI Family. Kemudian kita ada promo untuk silver cukup dengan 40 CV ya. Jadi dengan 40 CV ya, itu Bapak Ibu sudah bisa memilih paket silver ya. Periode ini sudah dilaksanakan dari tanggal 18 sampai nanti 30 November. Jadi masih ada waktu 6 hari lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai terlewatkan karena normal silver kita adalah 100 CV. Nah, ini hanya dengan 40 CV sudah bisa bergabung menjadi silver. Kemudian besok kita ada Zoom bersama CEO kita yaitu Ibu Susan Barlin hari Jumat 25 November jam 8 malam. Linknya masih sama ya Bapak Ibu ya seperti yang ada saat ini. Jadi bisa langsung undang dan ajak rekan-rekan sebanyaknya untuk mengikuti Zoom bersama CEO kami. Kemudian nanti di hari Sabtu di Jakarta ada bisnis preview bersama hari Rabu ke saya. Bapak Ali Budiman, kemudian Ibu Teresia Elvira dan juga MC-nya ada Ibu Sondang ya. Ini di hari Sabtu. Di hari Sabtu jam 2 siang tanggal 26 November di kantor pusat FAI di Gedung Kosa Jakarta Barat. Kemudian kita terbang ke Riau di Hotel Bono. Ada acara juga di hari Sabtu jam 2 siang. Bisnis preview bersama Bapak Richard, Bapak Yayan, Bapak Budianto, dan MC-nya Bapak Taufik. Oke, baik Bapak Ibu. Itu dia adalah promo dan juga acara yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Selanjutnya kita langsung ke chat ya dok ya, karena sudah banyak pertanyaan.
Pertanyaan dari Bu Sintia. Selamat malam dokter, apakah cocoa flavanol bisa untuk glukoma? Kalau bisa gimana cara terapinya? Oke, nah bisa ya, boleh kok flavanol untuk glaukoma. Nah, glaukoma sendiri kan sebenarnya dia penyebabnya macam-macam. Yang pasti adalah tekanan pada mata itu meningkat gitu pada glaukoma. Penyebabnya bisa karena diabetes, bisa karena tekanan darah, bisa macam-macam. Nah, ini bisa dibantu dengan cocoa flavanol supaya bisa membantu memperlancar aliran darah terutama pada pembuluh darah di area mata supaya bisa membantu untuk mengurangi tekanannya. Cuman untuk dosisnya sih saya biasanya anjurkan kalau kondisinya seperti ini adalah 15 gram ya. Kenapa 15 gram? Karena takutnya ada penyebab utamanya itu yang lain tadi. Ya, jadi kan ini kan akan kemungkinan pada saat dikonsumsi itu flavanol yang dikonsumsi itu pembagiannya bisa jadi banyak gitu. Bisa buat mungkin karena kalau dia kebetulan ada diabetesnya juga terserap juga buat diabetes sehingga buat glaukomanya malah jadi nanti sisanya cuma dikit. Jadi kita berikan agak lebih banyak supaya bisa cukup untuk mengcover kebutuhan untuk semua masalahnya gitu. Jadi bisa diberikan 15 gram ya kalau untuk patokan yang original atau bisa konsumsi yang DTM 3 saset per hari. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Ida. Selamat malam Dokter Winda. Nah, ini terjadi asam urat itu penyebabnya apa ya, Dok? Info solusinya dan dengan konsumsi nutrisi kokoanya, aturan minumnya. Terima kasih Dokter Winda yang cantik. Iya. Nah, kalau untuk asam urat itu sebenarnya sih basically itu karena tinggi purin ya. Akibat konsumsi purin yang berlebihan. Nah, purin itu dari mana? Simpelnya adalah purin itu dari makanan-makanan yang tinggi protein. Bisa dari daging, bisa dari kacang-kacangan ya, bisa atau bisa juga dari sayur daun hijau ya, bisa macam-macam. Nah, jadi memang serba salah ya. Kadang-kadang gini teman-teman, kita itu pengennya sih kalau bisa makan sehat, tapi karena mungkin kadang-kadang kita kalau sudah yang mungkin sudah bermasalah ya, kita kesehatan kita sudah bermasalah, terkadang kita ingin mendapatkan manfaat tertentu atau nutrisi tertentu dari suatu bahan makanan, itu kita jadi nggak bisa ngambil dari sana karena kita harus ngambilnya satu set gitu ya. Contoh kayak tadi kan, kita kalau protein itu sebenarnya ada macam-macam. Ada purin, ada arginan. Arginan juga masuk dalam kategori protein loh. Ya kan? Nah, mungkin kita tadi pengen ngambil arginine-nya nih dari makan daging atau dari makan kacang-kacangan. Tapi yang kita dapetin nggak cuma arginine aja, tapi kita dapetin juga asam urat gitu. Jadi kadang-kadang suka serba salah. Nah, justru dari sinilah makanya kita bisa bantu dengan memberikan cocoa flavanol untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan akan nutrisi yang nggak bisa kita cover dari makanan kita sehari-hari. Ya, jadi bisa membantu di sana. Nah, caranya gimana? Pertama, ya kalau bisa sih juga dibatasi ya, apalagi kalau memang sudah punya bakat nih asam urat, ya batasin konsumsi protein-protein yang terlalu tinggi, sumber-sumber makanan yang terlalu tinggi proteinnya. Paham ya? Kacang-kacangan, daging-dagingan, sayur daun hijau, bukan nggak boleh sama sekali. Tapi mungkin jumlahnya diatur, jangan terlalu banyak. Ya, kalau kita ingin mendapatkan tambahan nutrisi bisa ditambahkan nanti dilengkapin dengan cocoa flavanol aja. Jadi supaya nggak dapat asam uratnya tapi nutrisi tetap terjaga, tetap cukup gitu ya. Nah, untuk konsumsi nutrisi kokoanya itu bisa konsumsi umpamanya mau original 5 gram cukup kok sebenarnya. Ya, 5 gram cukup ataupun yang apa namanya DTM juga boleh 1 saset per hari. Atau nanti boleh disesuaikan juga dosisnya sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing ya Bu ya. Nanti mulai dari 5 gram dulu, kalau kira-kira 5 gram masih kurang ditambahkan aja. Karena kan itu tadi ya, kembali lagi kita kan nggak tahu nih kondisi tubuhnya itu kebutuhannya berapa. Jadi harus mendengarkan kepada tubuh masing-masing, butuhnya berapa banyak kita sesuaikan ya. Tapi boleh dimulai dari 5 gram dulu. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup
jelas ya Bu Ida ya. Jadi yang harus dihindari adalah makanan yang mengandung purin ya dok ya. Kemudian dari Bu Eli, selamat malam dokter Winda, member saya minum flavanol ori kok lambungnya sakit ya dok. Kenapa ya? Bukannya flavanol itu bisa untuk pencernaan. Kok bisa bikin lambung sakit? Iya, nah ini memang benar, emang biasa kok seperti itu ya. Jadi memang bagi yang punya mah, ya, bagi yang punya mah, itu biasanya memang kalau mengkonsumsi yang ori, itu memang lebih perih jadinya, bisa terstimulasi pada lambungnya, apalagi kalau minumnya itu sebelum makan. Ya, jadi memang kalau untuk yang punya mah, itu agak tricky cara konsumsinya ya. Bisa diminumnya setelah makan atau lebih dianjurkan minumnya yang DTM aja. Nah, kenapa DTM? Karena DTM itu tidak lewat saluran cerna. Jadi dia direct gitu. Jadi walaupun dia membantu untuk memperbaiki saluran cerna juga, tapi nggak langsung ke tempatnya gitu. Jadi tidak mengiritasi. Jadi dia lewati dari sisi luar gitu. Dari sisi luar saluran cerna baru ke arah saluran cernanya. Jadi bisa lebih nyaman. Tapi jangan lupa juga ya kalau mau minum yang DTM bukan diisep, bukan dituangnya di atas lidah. Kalau kita tuang di atas lidah, ini akan sama aja. Nanti akan masuknya ke tenggorokan dan masuk ke saluran cerna juga. Lambungnya akan sakit juga. Ini sering juga banyak yang salah mengkonsumsi DTM. Akibatnya lambungnya tetap nyeri. Caranya adalah ditaruh di bawah lidah. Ya, diemut-emutnya di bawah lidahnya. Ya, jangan salah, jangan di atas lidah, tapi di bawah lidah. Supaya benar-benar terserapnya itu lewat pembuluh darah kecil di bawah lidah gitu, sehingga bisa langsung bekerja lewat pembuluh darah dan memperbaiki yang ada punya masalah-masalah kesehatan termasuk juga pada pencernaan gitu. Jadi supaya lebih nyaman ya. Oke, baik. Terima kasih dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Sudarsi ya dok ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Bu Sudarsi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada FAI atas hadiah undiannya $100. Wah, dari hadiah undian ke hari Jumat lalu ya Bu ya dari Mong Susan. Sudah saya terima di register wallet dan sudah saya belanjakan untuk produk lagi. Wow, keren banget ya. Dok, izin tanya nih, sudah pernah saya tanyakan juga, tapi konsumen masih mengalami air seninya berbusa. Belum ada perubahan, sudah minum yang DTM sehari 3 kali. Kenapa ya dok? Atau ganti ori atau yang sweet? Mohon petunjuknya. Oke, nah ini kemungkinan memang kan masalahnya bukan masalah yang ringan ya, dan kemungkinan juga masalah di dalam tubuhnya itu tidak hanya masalah di ginjal saja. Bisa jadi memang sudah ada masalah-masalah lain ya. Mungkin ada masalah dengan pembuluh darah, mungkin dengan tekanan darah, atau yang lain-lain. Sehingga pada saat mengkonsumsi DTM, alokasinya terbagi juga gitu. Jatah flavanolnya itu kebagi-bagi untuk area-area yang lain. Jadi memang lebih membutuhkan waktu. Makanya selalu saya katakan idealnya evaluasinya nanti per 30 hari. Nah, setelah 30 hari, nah ini sudah 30 hari belum mengkonsumsi DTM-nya sehari 3 kali. Kalau belum, diteruskan dulu sampai 30 hari baru dicek ya, baru dievaluasi. Kalau belum ada perubahan, tambahin. Nah, mungkin tambahinnya nggak usah tambahin DTM lagi. Tambahin DTM-nya 3 saset per hari, ditambah dengan ori gitu, atau sweet boleh gitu ya. Tambahkan ekstra 5 gram lagi dari ori maupun sweet. Gitu. Nanti setelah itu evaluasi lagi 30 hari lagi. Selalu mengevaluasinya itu per 30 hari ya teman-teman ya. Jadi ingat, pokok flavanol bukan obat. Ya, dia bukan obat yang dimana teman-teman minum langsung hilang semua segala penyakit. Tidak, tentu tidak. Tidak begitu bekerjanya. Ya, dia membutuhkan waktu karena dia bukan bekerja, bukan dia menurunkan, bukan. Tapi tubuh kita sendiri yang menyehatkan tubuh kita. Cuman tubuh kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, untuk menyehatkan tubuh kita itu butuh nutrisi, butuh energi. Nah, itulah yang diberikan oleh flavanol supaya tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, tentunya itu dia makanya kenapa lebih butuh waktu. Dan kalau memang kebetulan konsumennya Bu Sudarsi ini sudah ada minum obat-obatan, obat-obatannya jangan di stop ya, jangan di stop terus ganti ke DTM aja gitu, jangan.
Ya, karena kan mungkin tubuhnya sudah bertahun-tahun bergantung dengan obat-obatan tersebut, nggak boleh dilepas mendadak, ya. Kalau nggak ya pasti kaget, ya. Kaget kalau begitu. Jangan disiksa badannya. Kombinasi dulu antara obat medis dengan Cocoa Flavanol, nanti baru kalau sudah mulai ada perbaikan, lebih stabil, nanti baru bisa dikurangi bertahap untuk obat-obat medisnya. Ya, jangan langsung dilepas begitu aja. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Sarna di Tangerang. Semangat pagi Bu Dokter. Saya mau nanya kalau untuk Cocoa Flavanol bisa untuk gemukin badan nggak ya? Pakainya yang mana dok? Terus cara konsumsinya bagaimana? Terima kasih. Oke, nah kalau jarang nih yang justru nanyanya gebukin bahkan dan yang biasanya nanya buat nurunin. Nah, kalau untuk menggemukkan badan, Cocoa Flavanol sendiri kan sebenarnya dia kalorinya kecil sih. Jadi justru dianya sih tidak akan membuat badan menjadi gemuk gitu. Tapi untuk menggemukkan badan ya sebenarnya tinggal meningkatkan asupan kalori aja, makannya aja dibanyakin. Tapi tetap ya kombinasikan dengan Cocoa Flavanol supaya apa? Supaya gemuknya sehat ya. Jangan yang gemuk yang sakit, jangan gemuk yang nggak sehat gitu. Tapi supaya gemuknya itu kenaikan berat badannya itu jadi lebih sehat. Dan jadi karena kan ibarat katanya apalagi kalau yang biasanya berat badannya justru kurang banget gitu ya, kalau mau dipaksain banget untuk ngegemukin berat badan, biasanya metabolisme malah jadi rusak. Nah, jadi kombinasikan dengan Cocoa Flavanol sambil banyakin lagi makanannya, konsumsi makanannya, tapi usahakan yang ditingkatkan lebih kepada protein ya, bukan karbohidrat ataupun lemak. Jadi supaya itu dia gemuknya itu lebih berisinya itu yang lebih sehat gitu. Jadi metabolisme tidak menjadi rusak, tapi justru malah semakin sehat. Untuk konsumsinya standar aja ya. Original, sweet, DTM boleh ya. Bisa dikasih 5 gram atau yang DTM-nya 1 saset per hari. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga Bu Sarna cukup jelas ya informasinya ya. Jadi tinggal ditingkatkan asupan kalorinya aja ya dok ya. Ya. Oke, dari Pak Adi, ini bertanya bisa dijelaskan tema videonya tentang apa? Oke, mungkin saya bantu jawab ya dok ya. Oke, mungkin Pak Adi, selamat malam. Mungkin video tadi pas opening ya Pak ya, pas pembukaan. Jadi memang videonya itu tentang mengenai flavanol yang ada pada kokoa dan juga testimoni-testimoni dari beberapa member kami mengenai konsumsi kokoa flavanol baik original, sweet, DTM ataupun men. Nah, untuk video lebih lengkapnya nanti Pak Adi bisa langsung menghubungi channel YouTube kami ya di Forever Healthy Indonesia Official. Oke, baik. Selanjutnya dari Bulan. Selamat malam Dokter Winda. Bila ada yang sakit diabetes, coklat yang dipakai itu biasanya kita kasih yang original aja. Tapi karena orangnya ini ada lemah syahwatnya, bila diimbangi sama men, boleh nggak ya dok? Dan aturan minumnya gimana? Terima kasih. Justru boleh banget dong, nggak ada masalah diimbangin dengan men. Jadi sebenarnya sih kalau untuk vitalitas, kemarin saya udah sempat bikin rumusannya ya. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau dikombinasi dengan DTM. Nah, jadi rumusnya adalah ganjil genap. Setiap tanggal ganjil, tanggal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 31, ya. Setiap tanggal ganjil itu minumnya 2 DTM. Ya. Nah, kalau seandainya mungkin maunya yang original, bisa setara dengan 10 gram original. Nah, nanti setiap tanggal genap, tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 30, ya. Nah, itu baru minumnya 1 DTM, 1 men. Ya, atau kalau mau DTM-nya yang original, berarti 5 gram original dan 1 men. Gitu ya. Jadi itu bisa berlaku buat yang punya masalah dengan lemah syahwat ya, walaupun ada kebetulan masalah dengan diabetes juga, atau baik tidak ada diabetesnya juga boleh pakai rumus itu juga. Ya.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa di screenshot ya nih untuk tadi terapi yang Dokter Winda sebutkan, ganjil genapnya. Jadi untuk bulan dilakukannya treatmentnya 3 bulan ya dok ya minimal. Betul. Untuk bulan pertama dan kedua untuk tanggal ganjilnya 2 DTM atau bisa juga digantikan dengan yang original. Kemudian di genapnya 1 DTM dan 1 men. Kemudian di bulan ketiga ada tanggal ganjilnya 1 DTM dan tanggal genapnya 1 DTM 1 men. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali ya dok ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Wina. Selamat malam Dokter Winda mau tanya apakah kokoa ini bisa menyembuhkan untuk penyakit syaraf kejepit? Oke, nah kalau untuk kasus syaraf kejepit itu tergantung ya. Syaraf kejepitnya ini kondisinya seperti apa? Apakah kejepit sama tulang, kejepit karena tulang, atau kejepit karena otot aja? Nah, kalau dia sebenarnya sih kedua-duanya sama-sama ya. Nggak bisa cuma hanya cocoa flavanol saja. Harus dikombinasi dengan manuver gitu ya. Kalau seandainya dia karena ada kejepit tulang, baiknya sih memang ini harus terjadi di manuver dulu ya. Untuk kondisi tulangnya itu harus agak direnggangkan. Nah, direnggangkannya ini nanti biasanya agak tergantung apakah harus operasi atau bisa hanya dengan fisioterapi aja. Atau biasanya tuh kalau untuk fisioterapinya bisa dengan yoga, bisa dengan berenang yang paling sering ya. Itu akan membantu untuk meregangkan celah antar tulang yang biasanya itu yang suka menjepit persyarafan gitu. Kalau dia syarafnya itu kejepitnya hanya karena otot, biasanya sih cukup fisioterapi aja, nggak perlu sampai operasi ya. Fisioterapi aja itu bisa membantu untuk merelaksasi otot-ototnya juga. Nah, nanti bisa dibantu dengan cocoa flavanol untuk mengurangi inflamasinya, ya, untuk mengurangi peradangannya. Jadi supaya syarafnya itu kerusakannya itu nggak makin parah, tidak semakin parah, dan juga nyerinya itu tidak semakin bisa membantu untuk mengurangi nyerinya juga, dan bisa membantu untuk menjaga syaraf-syarafnya ini tidak semakin rusak sehingga bisa recovery-nya juga bisa lebih cepat nantinya ya. Untuk konsumsinya bisa konsumsi umpamanya yang original bisa minumnya 10 gram setiap hari atau untuk yang DTM minumnya 2 saset per hari ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Melani Halim. Selamat malam, Dok. Apakah orang yang mengalami pengentalan darah ini boleh konsumsi flavanol? Kalau boleh, lebih baik minum yang DTM, sweet apa original? Terus sehari itu lebih baik minumnya berapa banyak atau berapa saset? Terima kasih. Ya, justru boleh banget ya, malah bagus banget untuk yang punya masalah pengentalan darah. Karena dari hasil penelitian ternyata cocoa flavanol itu di dalam 6 jam pertama setelah mengkonsumsi cocoa flavanol, itu dia akan membuat darah itu menjadi lebih encer. Jadi malah bagus banget bagi yang punya masalah pada pengentalan darah. Ya, malah bagus banget buat masalah pengentalan darah. Jadi memang di sini malah cocoa flavanol itu dari hasil penelitiannya dia itu bisa membantu untuk mengurangi perlengketan pada trombosit yang menyebabkan pengentalan darah. Jadi itu sifatnya itu sama seperti kalau umpamanya teman-teman itu konsumsinya itu pengencer darah Aspilat. Biasanya kalau umpamanya yang punya masalah darah kental, ya, itu pasti familiar deh dengan Aspilat, ya, pengencer darah. Atau clopidogrel, gitu kan. Nah, itu justru memiliki manfaat yang sama dengan resiko yang lebih kecil gitu ya, malah lebih aman. Walaupun umpamanya untuk yang biasanya sudah minumnya obat pengental darah, jangan langsung dilepas ya obat pengental darahnya ya. Karena kan saya nggak tahu nih seberapa bergantungnya tubuh teman-teman terhadap obat tersebut. Jadi bertahap ya, jangan langsung dilepas begitu aja. Sampai nanti sudah pelan-pelan flavanol nanti tubuhnya sudah mulai menyesuaikan diri dengan flavanol, baru boleh bertahap dikurangin dosisnya
Ya, untuk konsumsi yang mana aja basically boleh kok. Ori boleh, sweet boleh, DTM juga boleh. Kalau mau minum yang ori dia anjurkannya 3 saset. Kalau ori itu 3 kali 5 gram setiap hari, berarti 15 gram, atau yang DTM konsumsinya 3 saset per hari. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dianku. Selamat malam, Dok. Saya mau nanya nih, kalau flavanol kita letakkan di mobil, kena panas matahari di mobil, jadi ikut panas. Nah, apakah bisa mengurangi khasiatnya nih, Dok? Nah, sebenarnya sih begini. Pada dasarnya sih semua produk itu tidak dianjurkan untuk kena panas matahari langsung. Nah, ini pun akan tergantung nih teman-teman naruhnya di mobil di sebelah mana. Kalau naruhnya umpamanya langsung di kaca gitu kan, di bawah kaca ke pampang terus matahari, ya iya bisa rusak. Gitu ya, bisa rusak. Tapi kalau umpamanya teman-teman taruhnya tuh di di dalam dashboard, di dalam kantong-kantong gitu, sehingga dia walaupun di dalam mobil, tapi dia nggak kena langsung panas matahari, aman-aman aja kok. Kalau seperti itu nggak apa-apa ya. Yang penting nggak langsung kena panas mataharinya. Kalau hanya sekedar karena suhu di mobil yang jadi panas, dia nggak ikut panas kok, tenang aja. Asalkan dia nggak kena langsung sinar matahari. Oke? Jadi tenang aja. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik, Bapak Ibu. Kalau chat pertanyaan sudah habis, mungkin ada yang bertanya dengan menyalakan mikrofon. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi nih, Dok. Boleh ya? Mungkin masih ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Oke, mungkin semuanya sudah cukup jelas, Dok. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin disampaikan, Dokter Winda? Oke, paling yang mau saya sampaikan hari ini adalah berhubung teman-teman, saya rasa ini juga sama saya tadi ya, banyak yang nonton Piala Dunia, ya kan? Nah ini pasti nih lagi masa-masa yang kita begadang, nanti jam 11 Portugal lawan Ghana, itu pasti akan begadang teman-teman, sehingga hati-hati ya. Kalau kita begadang berarti badan kita akan kita forsir jadi lebih capek. Pastikan nutrisi cukup. Jangan lupa nikmatin nonton bolanya sambil menikmati flavanol supaya badan bisa tetap fit. Oke? Jangan sampai nanti nonton Piala Dunia malah jadi sakit ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik, Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi besok ya di dalam acara Zoom bersama CEO kita, yaitu Ibu Susan Barlin. Dan juga minggu depan tentunya akan ada seminar offline di hari Selasa jam 2 siang di kantor pusat FAI dan seminar online Dokter Winda di hari Kamis jam 8 malam. Tentunya dengan topik yang sangat menarik. Saya Diana, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semua. Selamat nonton bola. Begadang dong ya, Dok ya. Dadah. Dadah. Dadah, Ibu. Dokter Winda. Cantik.